Ya wasi'al karim, ya wasi'al karam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Qala al-qail asy-syair fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha birrijali falah. Qala sahibu Alfiyat ibn Malik wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyat ibn Mu'ti wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustaujibun thanaiyal jamilah. Amma ba'du faya ma'asyiral ulama'il amilin as-solihin waz-zu'ama'izz za'imin wal umara'il adilin al-qa'imina bima wajaba alaihim wa jami'il mutakharrijat wal mutakharrijin min rawdatil mujawwidat wal mujawwidin. Karena semuanya alumni, tidak perlu saya terjemahkan. Saya merespon dan menanggapi semua yang disampaikan oleh para alumni. Hari ini adalah hari alumni, baik alumni sepuh seperti saya, seperti Bunyai Dewi, maupun alumni-alumni yang tangguh-tangguh ini. Siapakah alumni itu? Mahwa alumni wa ma'adruka ma alumni. Alumni alum. Jadi nini. Iya. Itu lot bebas ya. Alumni adalah orang yang pernah masuk terus keluar. Itu namanya alumni. Walaupun sekelumit alumni. Saya rasa semuanya sudah punya alumni semua kan. Orang yang sudah pernah masuk kemudian keluar, itu namanya alumni. Kalau mondok baik tamat maupun belum. Bab kalau yang diberi alumni, nama alumni yang sudah tamat semua, yang nggak tamat diundang nggak datang. Makanya walaupun masuk pagi sore pindah alumni, berhak didoakan oleh pengasuh ya. Yang saya muliakan Ibu Nyai Hajah Dewi Hafsah Ulil Azmi Al-Burhani, karena saya nggak tahu orang tuanya, dirahasiakan terus Bunyai karena mulianya. Beliau ini dengan Abi Burhan ya, saya merasa kalah. Kalah yang pertama, walaupun beliau murid saya, katanya aku guru ya, saya bilang murid saya, biar mendoakan saya terus ya. Tapi mengalahkan saya, muridnya sudah ribuan, saya masih ribuan ke bawah itu ya. Tapi tidak apa-apa. Kemudian kalah yang kedua, santri-santrinya Ye Burhan, santri-santrinya Bunyai sudah pada jadi kiai-kiai ini. Ini kiai-kiai semua nih, kiai muda semua ya. Santri saya kebanyakan daftarnya tentara polisi. Wah. Alasannya apa? Karena pelajaran yang nyangkul itu pelajaran tentara dan polisi. Ya maaf, memang pesantren yang saya tempati, tapi izin dari guru saya Al-Mahfurlah Abah Masuri Abdul Muhni,
Allah yarham. Kamu nanti akan menempati tempat waktu mau di pondok, suruh berangkat tuh dirayu saya itu. Mau beternak, di situ ada banyak hewan. Mau perikanan, situ tuh banyak kolam ikan. Jadi diterangkan ada semua. Setelah saya datang, memang ada semua. Tetapi yang ini tidak diceritakan, yang pahit. Ya, dulu bukan sekarang. Sungai Arang itu adalah rajanya ini. Apa ini? Nomor 2 atau nomor 1 di Kabupaten Bungo. Tapi alhamdulillah setelah ada pesantren nomornya hilang. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Al-Ikhlas sekarang. Wah, itu asar saja. Tapi saya punya kemenangan. Ya, guru yang pintar mengajar orang jahat jadi pintar, jadi bodoh, jadi bagus. Kalau yang daftar punya Dewi itu pilih Yani, yang ranking ke Romo Mujawidin. Aduh, yang nakal-nakal ke Husairi. Ya ini ya. Akan saya ganti namanya tukar Romo, nama Romo 7 tuh. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah mengenang. Tapi saya marem juga. Ya. Walaupun saya santrinya dibilang ratusan, tapi insya Allah juga ada yang jadi dokter, yang baik ada yang jadi dokter. Ada yang jadi imamnya tentara, polisi, ada. Ya, saya ya dikit pamer juga lah. Ya. Kan tidak ada alumni Al-Ikhlasnya di sini. Ya. Itu menantu saya itu alumni Al-Ikhlas juga itu. Ya. Kali alumni Al-Ikhlas itu karena beliau itu keluarga pesantren ya. Nih karena berhubung sudah bicara alumni, saya ngajinya satu alumni, yang kedua nanti dikit-dikit memuliakan Rajab, yang ketiga saya membacakan kitab ini sebisa saya. Jadi yang saya baca, yang saya bisa, bukannya yang sulit saya baca ya. Jadi yang saya bisa, ya saya baca. Karena saya sudah diijazah oleh Bunyai Dewi, sulit dibaca ini. Saya belum pernah ngaji kitab ini, tapi saya suruh baca, insya Allah nanti. Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falah. Ya. Fatashabbahu, menyerupailah kamu sekalian Abi Burhan, menyerupai Bunyai Dewi. Illam takunu mithlahum, kalau tidak persis mirip-mirip saja. Inna tasyabbuha birijali falah, mirip-mirip dengan pemimpin yang baik itu palah. Tapi insya Allah ada yang mau mengalahkan nih. Tapi walaupun ilmunya mengalahkan guru, tidak boleh melawan guru. Ya. Tengok dalam Nazm Alfiyah tadi, Alfiyah Ibnu Mu'ti dengan Alfiyah Ibnu Malik, bagus mana? Sudah khatam Alfiyahnya kan? Ayo. Saya alhamdulillah kemarin menghatamkan Alfiyah 1000 bait. Walaupun Al-Ikhlas itu kecil, sudah menghatamkan Alfiyah 1000 bait. Dan saya tampilkan di masjid, disaksikan oleh Bupati Bungo. Sehingga Bupati Bungo mengangkat saya jadi penasehat di provinsi. Katanya itu, tapi entah itu. Ya, itu tadi dipromosikan oleh Bu Dewi, nomornya salah. Saya nomor 4. Ya, nomor 4 Demokrat. Nomor 4 itu bagus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Kita Quran, hadis, ijma, qiyas, banyak itu. Insyaallah baik ya. Saya niatnya ikhlas. Nah, itu karena pondok pesantren ikhlas ya. Untuk memperjuangkan pondok pesantren semampu saya, dan untuk memperjuangkan pendidikan semampu saya, untuk memberantas kejahatan semampu saya. Sudah tua begini, jalan saja susah, kok suruh jadi anggota dewan. Mungkin akan disembuhkan di sana, ya. Karena obatnya ada mungkin di situ. Ya. Mudah-mudahan. Jangan bicara Prabowo, jangan bicara Anies, jangan bicara Ganjar. Yang penting kita doakan saja. Semua yang diangkat oleh Allah itu yang baik, itu aja lah. Sebabnya ini, 3 orang ini dituturi angel. Fanatiknya luar biasa, ya kan? Suruh sini enggak, suruh sini enggak. Wah ini jangan dinasehati, biarin saja berjalan.
seperti mengalirnya air, itu aja ya. Jadi saya nggak akan bicara partai ya, mau ngaji. Jadi kenapa Imam Khalil ngarang ilmu arud? Karena santrinya itu pada pindah ke Imam Sibawayh. Contoh misalnya santrinya Ki Burhan kok pindah ke Al-Ikhlas semua misalnya. Hanya ngarang lagi Bunyai Dewi. Ngarang apa? Pertemuan ini. Wah ini hebat Bunyai Dewi itu. Aduh. Jadi saya bukannya memuji Bunyai Dewi, memang fakta kenyataan. Beliau kedua-duanya semasa masih hidup sangat serius sekali. Sangat serius sekali. Bongkar. Kalau malam dua orang diskusi, bagaimana Romo, bagaimana Romo, bagaimana Romo. Luar biasa beliau. Dia tidak memikirkan bagaimana punya anak, bagaimana punya anak. Enggak. Maaf Bu Dewi ini bukan menyinggung. Ini saking seriusnya. Sekarang pekerjaan luar dalam dihandle oleh beliau. Saya aja nggak sanggup karena duitnya nggak ada. Gimana mobil bawa jauh nggak kuat, patok jalan. Ayo udahlah, doa saja. Mudah-mudahan Bu Dewi itu eling nanti yang bagus untuk saya satu mobilnya. Allahumma. Nah itu Bu Dewi nanti itu yang putih ditukar dengan saya yang hitam. Itu baru anak yang solihah ya. Dah habis itulah. Jadi ini bulan Rajab ya. Tadi nggak ada yang nyinggung bulan Rajab. Bulan Rajab ini sebentar lagi tanggal 16 Rajab lahirnya NU. 31 Januari nanti lahirnya NU. Ini namanya menyongsong. Jadi ini para alumni ini mengadakan pengajian ini menyongsong hari lahirnya NU, harlah NU, sekaligus harlah alumni yang ketiga. Mudah-mudahan meniru NU ya, sampai dengan kiamat ada harlah terus ya. Ini maaf saja, saya ini dibelani oleh Bunyai Dewi dan alumni, ndak iuran apa-apa, cuman iuran doa. Mohon maaf, saya doakan mudah-mudahan ini menjadi orang besar semuanya, amin. Ya, itu namanya alumni ya. Jadi anak yang baik ya, diceritakan. Jadi di bulan Rajab ini memuliakannya ada 4 cara memuliakan, kata para ulama. Saya kalau ngomong mesti katanya, bukan kata saya nggak bisa ya. Mana ada dalilnya ngomong itu kata gurunya itu bodoh, berarti itu yang namanya orang pintar ngaku bodoh. Tapi kalau bilang kata saya itu sebaliknya orang bodoh. Walam nas tabit mimbah sinatula umrina siwa anjama'na fihi kila waqulu. Saya tidak pernah membahas apa-apa selain apa yang saya kumpulkan, saya dengar dari katanya. Kalau orang bilang katanya nggak beban. Tapi kalau kata saya beban. Kata Al-Quran, kata hadis, kata makalah, kata guru saya, kata adik saya, enggak apa-apa kata adik saya ya. Itu artinya itu bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dikatakan oleh Abu Bakar Al-Baraq, inna Rajaba syahrullah wa syabana syahri wa ramadana syahru ummati. Rajab bulan Allah, Syaban bulan Nabi Muhammad, Ramadan bulan umat Muhammad. Allah panen mengampuni hambanya. Nabi Muhammad panen menyapaati umatnya. Kemudian umat panen kerjasama bareng-bareng panen. Ini bulan Rajab ini ada yang bilang mana yang abdol, Rajab dengan Maulid? Padahal kalau Sayyid Muhammad Maulidun Nabi Aidun wa'idun. Maulid Nabi adalah mau apa tuh? Lebaran, bin lebaran. Hari raya, bin raya tertinggi. Enggak ada yang mengalahkan. Tapi ada keterangan Rajab lebih mulia daripada Maulid. Bulan Maulid bulan melahirkan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bulan Rajab
adalah bulan, memasukkan nur nubuwah Muhammad ke rahimnya Siti Aminah pada malam 10 Rajab. Nanti malam tanggal 10 Rajab diusahakan besok puasa sunnah. Ya, kalau guru saya menganjurkan puasa sunnah tanggal 1 sampai 10 minimal. Karena tanggal 10 ya, ada handphone berbunyi begini. Ala innan nural mahzun alladhi yakunu minhu nabiyul hadi fi hadhihi al-lailah yastaqiru fi batni ummi wa yakunu basyiran wa nadhira. Ingatlah malam 10 bulan Rajab ini, Nur Muhammad yang asalnya saya titipkan pada Arash, titipkan pada Adam, titipkan pada Hawa, titipkan pada Abdul Muthalib, titipkan pada Abdullah, malam ini masuk seluk pada rahimnya Siti Aminah. Itu malam ke-10 bulan Rajab. Makanya ini ada yang mengatakan lebih mulia masuknya nur, bukannya menjelekkan Rasulullah dibandingkan keluarnya jasad Rasulullah pada bulan Maulid. Dalam Al-Quran disebutkan bulan itu ada 12. 12 itu yang dipilih 4. Rajab sendirian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharramul Haram, kemudian Rajab. Dari 12 bulan ini ya, dari 12 bulan ini dipilih 4. 4 bulan ini tidak boleh untuk berperang. Ada yang bilang angka 12 itu angka hikmah. Coba tengok. La ilaha illallah hurufnya 12. Coba hitung. Muhammadur Rasulullah hurufnya 12. Coba hitung. Kalau dalam 1 tahun ada bulan isi 12, dalam 1 minggu ada 12 hari. Mungkin nggak percaya. Coba Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, kemudian tambah 5. Ya. Manis, Pahing, Pon, Wage, Kliwon 12. Jadi dalam 1 minggu itu hari itu 12. Cuman yang 5 namanya berbeda. Ini angka 12. Angka yang mengandung hikmah. Makanya kalau orang main bola biasanya 12 pastul, itu. Ya, 12 pastul masuk gawang. Ya. Nabi Muhammad dilahirkan juga tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Ini diantara kelebihan Rajab. Apa yang disunahkan? Nomor 1 berpuasa sunnah Rajab. Cuman ini nggak ada yang puasa semua nih. Yang salah panitia apa pengasuh ini ya. Pengasuhnya nggak menyampaikan. Saya mau puasa, kawannya enggak, ya rugilah ya. Oh, puasa. Alhamdulillah punya jangan tersinggung ya. Wah, ini walinya ini ternyata beliau. Alhamdulillah punya wali kita. Nah, ada yang puasa, mungkin ada yang lain saking ikhlasnya ya. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, mohon ampun ya. Yang kedua, memperbanyak taubat. Di sana diajarkan Rabbih birli wa tub alayya. Dibaca 70 kali habis maghrib sampai habis isya sampai habis subuh kalau nggak terkejar ya. Ya. Ini supaya enak dihafal, dibikin nyanyian lagu. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Monggo bareng-bareng. Allahumma warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca ya 70 kali. Kalau yang pendek bagus ya. Kalau yang pendek itu enggak bid'ah. Ya ada tambahannya itu bid'ah tapi hasanah ya. Karena yang ngarang ulama itu ya. Rabbi firli wa tub alayya. Rabbi firli wa tub alayya. Rabbi firli wa tub alayya.
bukan masih Rajab ini, belum hilang Rajabnya, baru tanggal 9 ya. Kemudian yang kedua disunahkan melakukan silaturahim. Yang namanya silaturahim itu membawa oleh-oleh, bukan silaturahim kosong. Kalau saya membawa oleh-oleh dicegah, sudah ada di sana, akhirnya nggak jadi ya. Itu yang baik kalau silaturahim orang tua, apa kesukaan orang tua ya. Silaturahim guru, apa kesukaan guru? Karena para alumni ini gurunya banyak sekarang. Satu, man waladaka, kedua orang tuamu. Dua, man allamaka, orang yang memintarkanmu, bapak ibu gurumu. Yang ketiga, man zawwajaka, mertua laki dan perempuan yang menikahkanmu. Ini bagi yang sudah punya istri, berarti orang tuanya 6 ya. Kalau silaturahim membawa 6 bingkisan, kalau amplop bawa 6 amplop. Dan jangan dibedakan antara orang tua dengan mertua dan antara guru. Wah, ini karena apa? Orang tua yang melahirkan sekedar orang tua nasab, sedangkan orang tua yang memintarkan adalah orang tua yang menyelamatkan di dunia sampai akhirat. Itu lebih abdol. Kalau orang tua yang ngasih mantu, ngasih istri, kan cuma ngasih istri saja itu. Coba yang ngasih makanan minum membesarkan orang tua nasab, yang memintarkan sampai selamat dunia akhirat orang tua guru. Kemudian yang ngasih kesenangan dunia yaitu perempuan istri, itu adalah orang tua mertua. Tapi kalau mengasih sesuatu, mendoakan harus sama, jangan dibedakan. Nah, ini mudah-mudahan para alumni tidak melupakan, karena tadi sudah disebut-sebut luar biasa, Masya Allah. Sampai Bu Al Barokah itu juga mengalahkan saya, murid saya mengalahkan saya. Beliau sudah doktor, saya baru didoakan oleh Bunda Dewi. Baru doakan tak kapan dikabulnya, mudah-mudahan ya itu. Jadi Al Barokah itu waktu di Muallimin Muallimat Al Hikmah, saya kepala sekolahnya. Saya yang ngajar alfiahnya, walaupun bodoh-bodoh sambil belajar. Saya ngajar manteknya, walaupun bodoh-bodoh sambil belajar. Sekarang beliau tahu-tahu sudah doktor. Saya masih begini-begini saja. Itu yang namanya apa? Guru yang berhasil, yang punya murid lebih pandai, lebih tinggi derajatnya. Itu ya. Bukan guru yang nggak mau disaingi oleh muridnya. Awas loh, kamu sekolah jangan tinggi-tinggi, awas loh, walat nanti. Wah, itu guru kurang ajar ya. Saya senang sekali kalau murid-murid saya seperti beliau semua. Sampai saya dengar gurunya beliau, yang mana doktornya double, doktor Zainul Arifin, saya sowan dengan anak saya Christian Wardana. Beliau itu bilang, saya belum menemukan mahasiswa yang sepinter Al Barokah. Untung Bunyai Dewi dapat Al dan Barokah. Aduh, makrifat barokahnya pakai Al ya. Al takrif itu bukan barokah saja, tapi Al Barokah. Al Barokah inilah barokah, nggak ada duanya. Walaupun belum dikasih keturunan tidak apa-apa, yang penting barokah. Daripada punya keturunan banyak nggak barokah ya, nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua, mengisi Rajab Isra Mi'raj, banyak bersolawat ya. Ya, banyak bersolawat. Coba baca solawat yang paling disukai oleh grup hadroh itu apa? Tapi yang saya bisa ya. Coba solawat apa? Solawat ashil saja ya. وَأَزْهِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وَأَزْهِلِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah sekarang sholawat Rajab.
Yo. Allahumma barik lana fi Rajab wa wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Sya'ban dan sampai ke bulan Ramadan. Ini doanya orang banyak, insya Allah walinya lebih dari satu ya. Kalau 40 kan satu. Hadirin para alumni, ibu nyai dan para undangan sekalian, tibalah saatnya akan membacakan sekelumit kitab Miftahul Mannan yang diriwayatkan oleh seorang ulama juga, Syekh Muhammad Sholih, kiai dari Pacitan. Atas karangannya Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Manan, Syekh Abdul Manan At-Tarmasi Al-Pacitani, dan Al-Allamah Syekh Imam Asy'ari Al-Mojokertowi Fitoriqoh wal Haqiqoh. Ini maaf kajiannya agak tua, ini ilmu tua. Saya rasa sudah alumni itu menjelang jadi orang tua, tidak apa-apa ya. Mungkin anak muda tidak mau, wah saya mau main-main dulu, nggak mau torikoh ya. Sebenarnya orang yang tidak mengakui tidak torikoh itu sudah torikoh, cuman nggak paham mahiyat torikoh wa mahiyal hakikoh, rangkaiannya ya. Kalau ada torikoh mesti didahului syariah. Mahiyat syariah wa mahiyat torikoh wa mahiyal hakikoh wa mahiyal ma'rifah. 4 ya. Kalau ingin tahu gambarannya syariat, torikoh, hakikat, kemudian ma'rifat, ambil saja kelompok. Itu kalau di Semarang namanya kelopo, kalau di Roma namanya kelapa ya. Kelapa itu adalah contoh dari Allah Ta'ala untuk memudahkan syariah. Itu kulit itu tepes dengan tempurung, itu syariat ya. Untuk mengkupas itu namanya torikoh. Bagaimana bisa tempurungnya itu lepas? Torikoh. Di dalamnya torikoh, di dalamnya kelapa, ada yang namanya daging kelapa. Di dalam kandungan daging kelapa itu hakikatnya kelapa. Itu yang namanya hakikat. Hakikatnya kelapa itu apa? Daging kelapa dengan santan. Kemudian apa makrifat? Setelah mengerti syariat, mengerti torikoh, mengerti hakikat, berarti akan mencari siapa yang bikin? Allah. Itu yang namanya awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Mengerti Allah lewat hakikat, lewat torikoh, lewat syariat. Paham kira-kira? Padahal saya itu menyampaikan paham untuk tingkatan orang yang paling sebodoh-bodohnya. Kalau ini kan orang sepinter-pinternya ya. Contohnya orang yang sebodoh-bodohnya ya. Nah, itu ya. Kan kadang-kadang kebingungan.
Thariqah itu adalah jalan pintas menuju ketemu Allah. Kalau syariat jalan santai baik. Jalan lebar namanya syari, jalan lintas. At-Thariqah jalan pintas. Kalau ingin cepat ketemu Allah, masuk dunia Thariqah. Kalau lambat ya sudah, Thariqahnya nanti kalau sudah tua, sudah pikun mau mati baru masuk. Itu yang keliru ya. Itu. Nah, di sini diajarkan at-thariqah dan hakikat. Ya, asy-syariah bila hakikatin zandaqatun. Ya. Ya. At-thariqah asy-syariah bila hakikatin al-haqiqah bila syarikah batilatun. Ya. Hakikat tanpa syariah batal. Belum tahu apa-apa langsung nyemplung lautan, ya mudar mati. Ya. Gimana belajar ilmu berenang dulu syariatnya mau masuk lautan. Begitu juga asy-syariah al-haqiqah bila syariah zandaqatun. Hakikat tanpa syariat jadi kafir zindik. Siapa kafir zindik? Orang yang belajar tasawuf tanpa fikih. Belum belajar fikih, belajar tasawuf di sini ada. Sudah saya baca sepintas sekilas. Ya. Makanya kita ini para alumni jangan cengeng ya. Rame-rame aliran Wahabi dan lain sebagainya. Oh, saya mau yang gampang-gampang saja. Tiru-tiru ya. Kita bersyariah, kita berthariqah, kita berhakikah, kita bermakrifah. Kalau mau belajar hakikat itu apa? Belajar ilmu mantek. Ya. Belajar mantek itu tahu hakikat. Siapa hakikatnya manusia? Binatang. Mungkin gak terima kan? Kita semuanya binatang. Ayo siapa yang gak terima ngacung? Al-insan hayawanun natikun. Manusia adalah binatang yang berakal. Baru senang gitu ya. Tadinya mau marah, kurang ajar. Manusia dikatakan binatang. Benar binatang, tapi yang natik. Tuh. Apakah aqua itu untuk mendefinisikan sesuatu cukup dengan bahan baku ditambah keistimewaan? Itu namanya hakikat. Apa meja hakikatnya? Keistimewanya apa? Bahan bakunya apa? Itu hakikat. Siapa manusia? Bahan bakunya seperti binatang. Istimewanya apa? Berakal. Ya. Jadi saya tanya Bu Al itu sudah belajar filsafat, doktor ya. Guru filsafat di Al-Ikhlas ya. Ini barangkali ada yang mau kuliah di perguruan tinggi. Saya sudah buka tapi belum laku, maaf ini. Tapi saya akan berhenti ya. Ini promosi pondok ini, bukan promosi partai, awas ya. Pondok saya alhamdulillah tahun ini saya buka 2 lembaga. Satu MTS unggulan yang gurunya berbeda, ruangannya berbeda, pakai AC ya. Bayarannya berbeda 5 kali lipat, tapi mau orangnya ya tuh. Kemudian yang kedua sekolah tinggi namanya itu ya. Al sudah ngajar 2 kali itu, 3 kali nggak masuk ini, makanya nggak saya gaji itu karena nggak masuk ya, saya potong bukan ya. Jadi Ma'waha Mahat Ali Wahab Hasbullah. Saya ambil dari Ki Wahab karena dulu satu-satunya Mahat Ali di Indonesia, baru 1 ditambah beras yang mendirikan Ki Wahab. Nah, saya itu paling akhir Ma'waha Wahab Hasbullah. Nih, memang tahun ini saya gratis tes ya. Kecuali kalau mau ujian ya iuran bareng ya. Ini barangkali ya. Alhamdulillah sudah diresmikan kemarin oleh Said Abhil ya dari Jakarta. Ini mumpung ingat saya menawarkan dagangan akhirat, barangkali ada yang berminat ya. Ini saya bacakan aslinya kitab walaupun sedikit-sedikit atau sekelumit punya Dewi. Ala diniyah wal kunatul sholihah wa la manawi masalam sunduhi al-muallif Asy'al al-Masya Abdul Manan At-Turmusi Wasyai Imam Asy'ari Aranggayam Muncul Qurtawi Sahibul Riwayah Muhammad Salih Ki Pacitan wal manfaah wal barakah was suhulah bi jamil umur ad-diniyah wal ukhrawiyah
khususan lil mutakharijin wal mutakharijat amatan li jami'il hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Muqaddimatun. Alhamdulillahi munawwiril qulub wassalatu wassalam ala Muhammadin fatihil ghuyub wa ala alihi wa ashabihi ahlil qurub. Amma ba'du fa'alam ayyuhal 'ashik annallaha farada 'alaika mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan zahiran wa batinan awalan thumma muraqabata wahdatil wujud thaniyan li hadisi bu'ithtu bisyari'ati wal haqiqati wa huma mutalazimatani li anna syari'ata bila haqiqatin batilatun wal haqiqata ay wa li anna al haqiqata bila syari'atin zandaqatun li annaha amrun batinun wa huwa at-tafakkuru wasyari'atu amrun zahirun. Tuh kalau mutakharij mesti bisa ya. Tapi walaupun sudah bisa, barangkali ada yang lupa ya, karena baru datang ya. Fa'lam ayyuhal asyik. Ketahuilah wahai orang yang asyik. Orang yang asyik ini orang hanya fokus dalam satu materi, namanya orang asyik. Seperti ada pengantin baru asyik dengan istrinya, nggak tahu di belakangnya ada maling. Nah, itu namanya asyik, nggak teringat apa-apa. Ini yang dimaksud asyik. Kita asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak teringat dunia, tidak teringat langit, bumi seisinya. Ini namanya orang yang asyik ya. Ketahuilah bahwasanya orang yang asyik, wahai orang yang asyik, Allah telah mewajibkan kepadamu wahai asyik. Orang yang asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang Allah telah mewajibkan kepadamu mutaba'atan Nabi, ikut Nabi total. Apa ucapannya? Qaulan, ikuti, wa fi'lan, perbuatannya, zahiron, syariatnya, batinan, hakikatnya. Jadi kita disuruh niru Rasulullah, hadis kaulinya, hadis fi'linya, kemudian syariat Rasulullah, kemudian hakikatnya Rasulullah pertama. Yang kedua, tsumma muraqabah wahdatil wujud sanian. Ini yang berat. Lalu kalau mampu bisa ngintip keesaan zat yang wujud. Ini yang namanya makrifat. Nah, kalau orang sudah makrifat, ini namanya sudah mengetahui wahdatul wujudnya Allah. Nah ini, makanya prosesnya 3 tangga. Syariat, thariqah, hakikat, baru makrifat. Karena syariat tanpa hakikat ya, adalah batal ya. Hakikat tanpa syariat adalah kafir zindik. Ini termasuk sekelumit daripada kitab Miftahul Manan, sekelumit yang kedua. Jadi saya ambil yang saya bisa saja, kalau saya nggak bisa ya nggak sanggup saya. Faslun fi adabi dzikri wasyurut ya. Jadi kalau kita masuk dunia hakikat harus masuk dunia thariqah. Thariqah itu adalah cara. Cara ini bisa disebut bermacam-macam cara. Caranya apa? Zikir. Nah, ini
termasuk orang mau masuk dunia hakikat bertorikoh. Apa torikoh? Zikir. Macam-macamnya zikir itu ada 6 ya. Zikir itu ada 6 dan masing-masing mempunyai adab dan mempunyai syarat. Ini saya sampaikan macam-macamnya dulu. Yang pertama, ini walaupun tidak menarik tetapi ini agak asing ya. Saya saja walaupun tidak paham senang gitu, apalagi kalau paham ya. Yang pertama, zikrun nafyi wal isbat. Zikir mentiadakan dan mengiyakan la ilaha illallah, itu namanya zikir nafi dan isbat. Nafinya la ilaha illallah, isbat. Yang kedua, zikrul isbat. Zikir cuman illallah, 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 illallah. Makanya saya sebelum paham ini jengkel kalau ada orang masa zikir illallah, illallah terus, la ilallahnya nggak dibaca. Ternyata ada. Illallah, 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 illallah. Benar nih, nggak salah. Namanya zikir isbat. Yang ketiga, zikru ismi dzat. Apa zikir ismi dzat? Allah, 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 Allah. Nah itu pilih mana yang ringan, itu aja. Kemudian yang keempat, zikru ghaibin fi syahadah. Zikir ghaib in dalam syahadah. Maksudnya ini domir ghaib dengan domir mukhatab ya. Apa zikir ghaib dengan zikir syahadah ya? Huwallah, 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 huwallah. Huwa kan ghaib ya. Syahadah itu adalah zat Allahnya. Kemudian yang kelima, zikru ghaibin fi ghaibin. Wah, ini yang asing. Ini yang dilaksanakan kemarin, ada seorang wali di Sungai Arang. Kuburannya ada itu di Sungai Arang, tapi belum ada yang menziarahi. Ada kuburannya ada. Ya. Namanya Mbah Karmamen. Aslinya Mbah Karim Amin. Kuburannya ada tuh di Sungai Arang itu. Beliau itu kalau berjalan memakai zikir ghaib ghaibin. Apa? Kata orang, sedang apa tuh? Musa setan. Orang goblok ya, malum kan? Sedang zikir Allah. Musa setan. Nah, boleh nanti kita lakukan semuanya aja ya. Makanya harus belajar, harus ngaji ini ya. Kemudian yang paling antik lagi ini, paling asing, zikrul minsyar ya. Zikir sampai tersebar kemana-mana ya. Jadi zikirnya apa bunyinya itu? Huwa hayyun, huwa hayyun, huwa hayyun, huwa hayyun, huwa hayyun. Biasanya kan hai, 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 hai. Ada huwanya ini ya. Ternyata huwa hayyun, huwa hayyun, huwa hayyun ya. Mari kita sama-sama tirukan saya biar dapat ilmu walaupun nanti lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrun nafyi wal isbat. La ilaha illallah. Zikrul isbat. Illallah. Zikru ismi dzat. Allah, Allah. Zikru ghaibin fi syahadah. Huwallah, huwallah. Zikru ghaibin fi ghaibin. Zikrul minsyar. Huwa hayyun, huwa hayyun. Karena ini sudah sore, kalau saya tambah jadi kenyang nanti nggak ingin belajar lagi. Ini hanya untuk mancing, kata Bu Dewi, itu adalah sekelumit. Padahal ini sudah 3 kelumit. Ala ini hawlin syurah. Wala manawahu salafun as-solihun. Wa manawa jami'ul mutakharrijin wal mutaharrijat mimma hadi rawdatil mujawidin. Wa min jami'il ma'ahid fil alam. Khasatan li dzikri mahasini ya burhan jamil Allah ya Allah ya anta tuna
في جنة النعيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلب السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله عدد ما خلق السماوات والأرض. الحمد لله عدد ما خلقت يا الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما الحمد لله حمدا كثيرا كما يا الله. اللهم يا الله يا ربي يا رحمن يا رحيم لا تكلنا إلى أنفسنا بهد ما ملكتنا لما أنت أملك به منا وامددنا بذلك إجمع كالحبيت الذي حبيت ولدنا الجدد واقصنا بدير من كفاياتك وولدنا بسيف نفسك وحمايتك وتوجنا بتاج إزك وكرامتك وردنا برضا منك وأمنك وركبنا مركب النجاة يا الله. وتولنا ولاية العز يحضلنا كل جبار عنيد الشيطان المريء الجبار. اللهم عليك علينا من زينتك ومحبتك ومن شرف ربوبيتك ما تشهد بالقلوب وتدور به النفوس وتعظم له الرقاب وتارك الأبصار والأبصار وأشهر كل ما قبل جبر وأشهر يا الله يا مالك يا الله يا واحد. اللهم سخر لنا وسخر معهدنا رب المجاودين ومعهدنا جميع خلق كما شخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام ولئننا قلوبهم كما لا إنهم لا يدركون إلا بإذن أو سن بقبضة قلوب بيدك صار محد من الشياطين من قلب يعلم أطفال قلب الناس لا إله واستجد أمر ومسلم محمد صلى الله عليه وسلم فلما رأينا أكبرنا وقتنا عيدهم هذا إلا مركم. اللهم اجعلنا واجعل لأهل وحدنا يا الله واجعل لجميع المتخرجين من المحبوبين والمحبوبات بقلوب المؤمنين وبشرنا وبشرهم بالغناء إلى 120 سنة والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم اجمع بين حاجاتنا وحاجات الإندونيسيا يا الله وحاجة المسلمين والمسلمات يا الله وحاجة الأمراء والزعماء والعلماء يا الله كما جمعت بين ذاتك وأسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.